Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kira-kira apa ya arti dari ideologi itu sendiri? Pengertian ideologi secara etimologi dan terminologi. Yang pertama secara etimologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan logia. Idea berasal dari idein yang berarti melihat. Ide juga diartikan sesuatu yang ada dalam pikiran sebagai hasil perumusan suatu pemikiran atau rencana. Kata logia mengandung makna ilmu pengetahuan atau teori, sedangkan kata logis berasal dari kata logos, dari kata legein yaitu berbicara. Jadi, dapat disimpulkan secara bahasa, ideologi adalah pengucapan atau pengutaraan terhadap sesuatu yang termusik dalam pikiran. Secara terminologi, yaitu cara hidup atau tingkah laku atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat tertentu dari seorang individu atau suatu kelas, watak, atau ciri-ciri hasil pemikiran dari pemikiran suatu kelas dalam masyarakat, partai politik, atau lainnya. Ideologi menurut para ahli. Menurut Karl Marx, ideologi adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam bermasyarakat. Menurut Suryanto Puspawardoyo, ia mengungkapkan bahwa ideologi adalah konsep pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan bagi seorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya. Menurut Gunawan Setiarjo, ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau akidah akliyah, yaitu akidah yang sampai melalui proses berpikir yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Dan menurut Thomas Hobbes, ideologi adalah seluruh cara untuk melindungi kekuasaan pemerintahan agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seorang atau suatu golongan. Nah, kira-kira apa ya ideologi Indonesia? Betul sekali, Pancasila adalah ideologi Indonesia. Nilai dasar Pancasila yang berisi nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan merupakan nilai-nilai dasar Pancasila yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Nah, hal itulah yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Melalui artikel Relevansi Pancasila Terbuka di Era Reformasi, aku Agus mengungkapkan ideologi Pancasila tidak kaku dan tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis, dan terbuka. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti merubah nilai yang ada di dalamnya, namun hanya mengembangkan konsep penerapan dari nilai tersebut. Selanjutnya, ada faktor pendukung Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, ada pengalaman sejarah politik kita sendiri di masa lampau, sewaktu pengaruh komunisme. Karena pengaruh ideologi komunisme yang pada dasarnya bersifat tertutup, Pancasila pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Yang kedua, ada tekad untuk mencapai Pancasila sebagai asas dalam hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kualifikasi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menunjukkan bahwa ada kawasan kehidupan yang bersikap otonom dan karena itu secara tidak langsung mengacu pada nilai Pancasila. Yang ketiga, ada kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang pesat. Selanjutnya, ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada ideologi sebagai penuntun warga negara, yang artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif,
Ilmuwan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ada ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Selanjutnya, bagaimana ya kedudukan Pancasila sebagai ideologi? Keterbukaan ideologi Pancasila memiliki arti bahwa Pancasila senantiasa berinteraksi secara dinamis dan nilai-nilai Pancasila tidak berubah. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masyarakatnya. Hal ini dimaksud untuk menegaskan kembali bahwa Pancasila bersifat aktual, antisipatif, dinamis, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta perkembangan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, apa ya ciri-ciri ideologi terbuka? Ideologi terbuka memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama ada realitas, yaitu merupakan cermin kehidupan masyarakat. Yang kedua ada idealitas, artinya cita-cita yang diharapkan. Dan yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu adaptif dengan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai. Yang pertama, ada nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila, mulai dari hakikat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Yang kedua, ada nilai instrumental, sebagai penjabaran nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Contohnya UUD dan ketetapan MPR. Dan yang ketiga, ada nilai praksis, realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin cukup sekian penjabaran kami mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bye.